Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Rasi. Di siang hari ini saya berada di perpustakaan The Buku yang berada di Kelurahan Mangkujaya. Ini merupakan The Buku ini yayasan miliknya Mbak Diana Sasa. Dan di sini kita bisa membaca buku-buku banyak banget di sini ya. Tetapi keberadaan saya di The Buku kali ini bukan untuk membaca, tapi kita coba menggali terkait sengkalan. Karena saya kemarin juga sebelum peringatan hari ulang tahun Magetan yang ke-349 itu juga nggak paham banget sih sengkalan itu gitu. Nah ketemu dengan Mas Gito kemarin yang punya tulisan yang keren banget, kita upload juga di media Rasi FM kemarin. Nah akhirnya kita paham apa itu sengkalan gitu kan. Tapi yang pasti kita akan bertanya lebih jauh lagi, jadi sengkalan apa gitu. Itu apakah kode sandi atau apa gitu kan. Selamat siang Mas Sugito. Sugeng siang Mas Baja. Siap Mas ya? Alhamdulillah. Mas kalau kemarin jenengan sempat nulis ya di media Rasi FM terkait sengkalan gitu kan. Sebenarnya sengkalan itu apa Mas sebetulnya Mas? Sengkalan itu bahasa Jawa baru ya. Dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, sangkala. Sang dan kala. Kala itu kolo, waktu. Ini sang waktu. Jadi sengkalan itu sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Jadi kalau sekarang sengkalan dipahami sebagai sandi atau kode terkait waktu berdirinya sesuatu atau waktu penahbisan sesuatu ya itu benar. Nah, silakan saja dipahami sesederhana itu. Yang permasalahannya ketika nanti kita membahas sengkalan berdirinya Kabupaten Magetan tadi juga saya yakin tidak akan menjadi pintu masuk menemukan ya. Apakah sebenarnya Magetan memang berdiri 1675 Masehi, ya, nggak akan ketemu karena saya yakin sejak awal, dan saya berani bertanggung jawab dengan argumen saya, sengkalan yang Manunggaling Rasa Suko Bangun itu jelas tidak mungkin akan ditemukan di satu tulisan lawas, manuskrip, referensi otentik tentang Babat itu sejarah versi Jawa ya. Tidak mungkin, karena jelas susunannya salah. Saya berasumsi dan saya yakin asumsi saya itu kuat. Itu diciptakan oleh orang masa kini, entah pada periode kepemimpinan bupati siapa. Sebenarnya itu yang dulu sempat saya sampaikan kepada beberapa kepala dinas, termasuk kepala dinas Arpus ya, supaya itu dicari kira-kira apakah ada dokumentasi terlama yang memuat sengkalan Manunggaling Rasa Suko Ambangun yang kemudian setiap hari jadi Kabupaten Magetan itu diulang dan dimuat oleh media. Terutama Diskominfo ya. Karena satu-satunya data yang dia dapatkan yaitu gitu. Nggak ada pembanding yang lain. Saya kira pasti nanti ketemu, minimal untuk mendapatkan hitungan waktu sudah berapa puluh tahun sengkalan yang salah itu terpakai. Sehingga kemudian kalau hari ini kita misalnya sepakat untuk ayolah kita ubah demi bukan hanya demi hari jadi Magetan yang lebih bisa dimaknai secara spirit ya, tapi demi ilmu pengetahuan. Karena sengkalan itu ilmu pengetahuan basisnya, bukan asal-asalan gitu. Nah, ada yang menarik Mas, sengkalan itu menggunakan watak kata atau sifat kata yang rumus penentuan bilangannya dari 1 sampai 0, yaitu 1 bukan hanya dari 1 sampai 9 tapi dari 1 sampai 0. Itu unik.
dan memang butuh effort tinggi ya untuk sinau niku. Misalnya kenapa kata kuda itu angkanya 7? Oh, ternyata menurut mitologi, kuda penarik keretanya Kresna dalam pewayangan Mahabharata yang dijadikan kendaraan perangnya Arjuna ketika melawan Karna di perang Bharatayuddha hari keberapa itu, ke-14 atau keberapa itu, yang dikusiri oleh Kresna, itu jumlahnya 7. Sayangnya hari ini tidak ada tradisi kereta kuda dokar di sekitaran kita yang kita lihat di alun-alun Magetan misalnya, atau bahkan sampai di keraton Solo dan Jogja, nggak ada lagi kereta yang ditarik oleh kudanya ganjil. Jadi dulu menurut mitologi ini ya, kereta aku lupa namanya, kereta Jolodoro atau apa ya namanya, keretanya Kresna itu ditarik oleh 7 kuda yang kemampuannya berbeda-beda. Ada yang kemampuannya bisa terbang, ada yang kemampuannya bisa berenang, sehingga kereta itu kan punya kemampuan luar biasa, iso mabur, iso ambles bumi dan bisa menembus api dan sebagainya. Nah, dari 7 kuda itu yang satu menjadi pemimpin di tengah. Jadi kendali kuda itu ada di tengah itu ya? Kuda yang paling depan, yang di tengah itu. Jadi yang 3 pasang di kanan kiri itu nggak ada kendalinya. Citraannya kan bagus. Kita bayangkan ilustrasinya ini menarik loh. Jadi 7 kuda, yang satu menjadi pemimpin. Itu kenapa kata kuda itu bilangnya 7. Terus ada lagi yang kemudian merumuskan kenapa tanah itu angkanya juga 7 sama dengan kuda, karena gunung juga 7, resi, pendeta, ulama itu bilangannya 7 dalam ilmu sengkalan ya. Karena tanah itu sifatnya 7. Jadi ono lemah pomahan, ono lemah dalan, ono lemah kebon, ono lemah sawah, ono lemah tegal, ono lemah alas, ono lemah kuburan. Yang sifatnya berbeda semua. Itu nanti ada kaitannya dengan jenengan kalau paham di Jawa itu ada neptu ya. Ya. Jadi hari lahir itu ya. Jadi dalam Poncoworo, sistem mingguan 5 hari, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, itu angkanya masing-masing. Terus di sistem Saptoworo, mingguan 7 hari, dari Jumat sampai Sabtu, itu juga angkanya sendiri-sendiri. Itu nanti ada hubungannya dengan itu. Jadi kalau orang menguasai ilmu sengkalan, ilmu memberi derajat angka pada kata, kemudian juga nyinau ilmu nikunau neptu pasaran dan neptu minggon, itu dia pasti mudah Mas meramal orang. Misalkan lahirmu dino Senin Pon, Senin papat watake banyu, Pon pitu watake lemah. Wah, gampang. Terus pura-pura jadi dukun itu ngeramal orang itu gampang, karena bisa dibaca dari situ. Terus jadi ilmu itu sebenarnya bisa dipelajari dan jadi pelajari dan akan lebih indah lagi kalau sinaune nganti tekan sampai pada yang namanya bukan hanya sengkalan mloho, bukan hanya simbol angka tahun yang hanya berupa tulisan, tapi berupa gambar. Misalnya wayang cakil itu sengkalan Mas, itu produk sengkalan. Kalau jangan besok wayang cakil ya, cakil gambaran ya. Cakil itu menurut sejarah adalah wayang buto, wayang raksasa, rasekso pertama yang kedua tangannya bisa digerakkan. Karena buto-buto yang lain itu tangannya yang bergerak hanya satu, yang sisi depan, yang sisi belakang itu menempel ke badan dan tidak bisa digerakkan. Konon katanya memang itu dalam rangka para wali untuk supaya wayang tidak dikategorikan meniru ciptaan Tuhan. Lalu terciptalah wayang cakil yang tangannya 2. Itu ternyata produk sengkalan untuk menandai peristiwa pada tahun itu. Bunyinya kalau dibaca, wayang cakil itu kalau dibaca sebagai sengkalan bunyinya adalah tangan yakso satoto jalmo.
tangan itu artinya tangan ya. Ya. Tangan itu simbol angka 2. Karena tangannya ada 2. Terus yakso itu buto, artinya itu simbol angka 5. Ada angka 2 dan 5. Terus satoto itu artinya bisa serumpun dengan kata toto yang artinya angin. Itu simbol angka 5 juga. Terus janmo itu orang itu 1. Jadi dari sengkalan cakil yang disebut tangan, yakso, satoto, jalmo, atau tangan artinya adalah tangan raksasa yang seperti tangan manusia karena bisa digerakkan. Nah itu muncul angka 2 5 5 1. Bacanya harus dari belakang. 1 5 5 2. Tahun 1552 Saka. Itu kalau di di Masehikan Saka dengan Masehi itu selisihnya 78 tahun. Berarti 1552 tambah 78. 1630-an ya. Itu masa Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Karena Sultan Agung Hanyokro Kusumo itu berkuasa sejak 1613 kalau nggak salah. Jadi sampai 1645 kalau nggak salah ya. Jadi 1630 berarti masih masanya Sultan Agung. Entah pada tahun itu terjadi peristiwa apa sehingga perlu muncul cakil ya, itu didokumentasikan tahun peristiwanya melalui bentuk wayang cakil. Itu namanya sengkalan memet, Mas. Sengkalan yang rumit ya. Karena tidak semua orang mampu membaca itu. Dan memang kalau sekarang mungkin informasi lebih mudah. Dulu kan harus bagaimana orang mengingat sampai selama barang itu ada kan gitu ya. Jadi mereka membuat sengkalan itu tadi begitu rumitnya tetapi akan terus diingat gitu. Kalau sekarang mungkin kita akan mudah melupakan gitu ya. Bener kan? Karena apa? Ya mungkin pembuatannya pertimbangannya harus lebih matang lagi gitu. Atau juga karena faktor modernitas, teknologi yang begitu sangat mudah disentuh bahkan oleh anak-anak TK, sehingga kita sudah tidak begitu lagi banyak kecemasan tentang dokumen ya. Kalau zaman dulu kan. Tapi kembali ke ini, kepada sengkalan itu. Kita ke sengkalan yang ada di Magetan gitu. Ini kalau tadi mengatakan bahwa ini nggak benar nih untuk urutan sengkalannya sendiri, urutan bahasanya atau apapun itu. Ini apa yang membuat Anda memastikan bahwa ini ada sesuatu yang keliru di sengkalan itu? Pertama karena itu tadi susunannya salah. Jadi kalau bunyinya Manunggaling Rasa Suko Ambangun, berarti si pembuat sengkalan ini dari awal sudah sadar bahwa dia sengaja menciptakan simbol angka tahun dari depan. Manunggaling itu 1. Terus Rasa itu 6. Terus Suko itu 7. Ambangun itu sama dengan kata noto. Artinya menata. Itu 5. Berarti 1 6 7 5 dari depan loh. Nah, berarti ini salah. Ini pasti salah. Pasti. Tapi setidaknya meskipun salah, dia sudah berjasa ya si pembuat ini, karena dia mampu menemukan kata-kata pilihan diksi dari angka 1675 tahun berdirinya Magetan, lalu disusun menjadi simbol angka atau sengkalan ini. Itu sudah menarik, sudah bagus. Artinya dia pasti orang yang sangat paham bahasa dan sastra Jawa. Cuma salahnya di hal sengkalan dia sinaune rung tamat. Itu kalau dibalik gimana, Mas? Kalau dibalik kata-katanya. Kalau dibalik menggunakan kata itu berarti harus dari Ambangun Suko Rasa Manunggal. Utawa Ambangun Suko Rasaning Manunggal. Ada dari susunan kata ini juga penting. Ini jadi unsur yang sangat penting gitu ya. Dari sisi keindahan, dari sisi bisa dibilang makna kan harusnya bermakna dari susunan itu gitu. Nah, kalau dibalik tadi jadi agak kita bingung. Maksudnya piye? Gitu. Maksudnya Ambangun Rasa terus Ambangun Suko terus Rasane Manunggal maksudnya apa? Nah, itu adalah alasan saya yang paling kuat mewacanakan, mengusulkan
dengan cara mempublikasikan tulisan kemarin supaya kita terketuk untuk menciptakan sengkalan baru yang itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Karena kalau dibalik tadi dari Manunggaling Rasa Suko Ambangun menjadi apa? Ambangun Suko Rasaning Manunggal demi agar sengkalan itu benar dibaca sebagai simbol angka tahun 1675 tapi tidak mengubah kata-katanya, itu kan rancu artinya. Nah, di dalam ilmu sengkalan tidak boleh kita membuat susunan kata-kata yang rancu atau yang ambigu, yang bahkan yang bias pun nggak boleh. Atau bisa juga satu kata yang artinya sebenarnya benar menyimbolkan angka tertentu, tapi ini nanti kalau yang membaca orang yang tidak kaya vokab Jawa atau tidak kaya perbendaharaan kata Jawa, dia bisa salah. Misalkan noto. Noto tadi benar dari dia satu rumpun dari kata toto ya, menata, ambangun. Satu sumber dari kata maknanya noto gitu ya. Toto yang artinya angin itu 5. Tapi di dalam bahasa Jawa, noto itu juga punya arti lain, ratu. Atau raja. Sang Noto, Sri Noto itu raja. Raja itu artinya satu. Jadi kalau bisa janganlah terlalu banyak mengeksplor kata noto untuk menyimbolkan angka 1 atau angka 5 karena itu rancu. Kalau mau milih artinya angka 1 ya daripada noto ya Prabu sajalah gitu loh. Atau kalau mau milih angka 5 yang tidak ambigu ke angka 1 ya lebih baik angin sajalah, Samirono sajalah, yang jelas gitu loh. Seperti itu. Tapi artinya kalau kita nggak cuma sekedar menyusun kata indah, tetapi harus memikirkan makna gitu. Betul. Kan? Ya, seperti tadi yang Manunggaling Rasa Suko Ambangun itu maknanya bagus, tapi salah penempatan tadi ya. Betul. Karena memang pembacaan biasanya dibalik ini enggak gitu kan. Betul. Mungkin kalau contoh Mas, salah satu contoh yang dari sisi susunannya angkanya itu bisa memiliki makna yang dalam banget itu apa yang mungkin yang angkanya 1675 ya. Tahun berdirinya Magetan. Mungkin. Ini contoh gitu. Ya, contoh. Ini contoh opsi ya. Misalnya 5 itu kan ponco, panca. Terus 7 itu karena angka orang alim, pendeta, resi, ulama itu atau gunung, pertapa itu angkanya 7, maka sifatnya pertapa atau sifatnya ulama itu kan memberi nasihat. Itu bisa menjadi simbol angka 7. Artinya wulangan, pitutur, wekas, weling itu bisa angka 7. Jadi ponco 5, terus wekas 7, terus 6 itu selaras, bisa juga ya rarasing. Misalkan ponco, wekas, rarasing, tias. Tias itu hati, artinya 1. 5 nasihat untuk keselarasan jiwa. Itu bisa, artinya bagus. Misalkan, ternyata Magetan itu Pancasilais, misalnya gitu loh. Karena ini contoh. contoh gitu. Karena mohon maaf, bukan maknanya kemudian dibikin itu kan juga membuat makna itu kan harus disesuaikan dengan kondisi daerah, mungkin wilayah atau tadi peristiwa yang akan kita bisa kita sampaikan pesannya kan nggak semudah itu. Ini indah ini kan nggak serta-merta ini bisa membulik makna kan nggak mungkin seperti itu gitu Mas. Betul. Nah contoh Mas mungkin kota atau kabupaten yang memang benar-benar sengkalan itu mencerminkan dia banget gitu dari sisi daerah, kemudian dari sisi mungkin peristiwanya. Ya, contoh yang Kesultanan Ngayogyakarta itu berawal dari perjanjian Giyanti ya. Dari Mataram Surakarta, kemudian karena Mangkubumi berontak lalu minta hak kekuasaan lain, diberilah Ngayogyakarta. Mungkin beliau atau tokoh sejarah pada masa itu memahami bahwa sebenarnya Jawa ini sedang dipisah dari dibelah menjadi 2, meskipun tidak sigar semongko, tidak dibagi rata antara Solo dan Jogja. Tapi ini kan satu akar, satu garis
riwayat yang jelas. Maka kemudian ditandai berdirinya Kesultanan Jogja itu dengan bunyi sengkalan Dwinogoro Rasa Tunggal. Yang sengkalan memetnya adalah gambar dua naga, dua ekor naga yang ekornya saling bertaut di tengah. Jadi ketoke hadap mukanya ke lain kiblat ya, berlainan kiblat, tapi ekornya menyatu. Ya, betul. Gitu. Itu sebagai sindiran atau kalau tidak boleh dibilang sindiran itu terlalu sarkas. Ini dimaksudkan sebagai pasemon ya. Pasemon bahwa Jogja Solo ini sedang apa? Berpisah. Menciptakan apa itu? Monokrasi ya. Sendiri-sendiri tapi sebenarnya dari semangat yang sama. Mau mengagungkan Jawa dan berangkat dari sejarah yang sama. Iki yo anak turune wong Majapahit kan begitu. Nah, di Rasa Tunggal itu angka tahun berdirinya Kesultanan. Dwi itu 2 jelas, Nogo itu 8 Mas. Terus Rasa itu 6, Tunggal itu 1. Jadi 1682. Itu angka. Saya kira itu angka ya. Angka tahun apa? Angka tahun Jawa. Itu kan kalau di ya kalau di Masehi kan mungkin lebih muda dari tahun berdirinya Magetan ya. Pastinya begitu kan? Ya. Karena kita juga ada sejarahnya. Ya, tinggal ditambah itu. Tinggal ditambah 66. Jadi selisih antara angka tahun Jawa, tahun kalender yang penyesuaian antara Saka dengan Hijriyahnya yang susunannya Sultan Agung itu selisihnya 66 tahun. 66 atau 667 ya, kadang-kadang beda. Terus kalau selisih antara tahun Saka itu yang sekarang dipakai di Bali itu Mas. Hari Nyepi itu kan tahun baru Saka itu. Itu dengan Masehi 78 tahun selisihnya. Jadi 1682 tadi tinggal ditambah 66 nanti ketemunya Masehinya, tahun berdirinya Keraton Jogja. Artinya tidak semudah itu ya. Saya meracik kata-kata yang indah kemudian dijadikan sebuah rangkaian kata yang enggak semudah itu karena banyak faktor gitu ya. Perlu istilahnya perenungan. Pengendapan. Tapi yang pasti kalau oke, kita ke Magetan sendiri deh. Apa yang akan terjadi ke depan gitu dengan sengkalan yang ada saat ini gitu. Jenengan aja yang saat ini juga mempertanyakan gitu. Ini sengkalan kualitas mungkin kalau saya bilang kan. Masa kualitas susunan seperti ini kan gitu kan maksudnya. Ini apa yang akan terjadi nanti ke depan dengan sengkalan yang ya kemarin saat ini gitu. Kemarin kan saya agak guyon ya ngomong itu. Wah, ini kalau diteruskan maksudnya sengkalan yang salah susunan ini yang Manunggaling Rasa Sukambangun itu diteruskan, kita biarkan kan seolah-olah kita ini sedang karena kita orang Jawa ya. Kita sedang berdoa dengan kalimat yang salah. Kalau itu harapan ya. Maka bagaimana mungkin Magetan yang diyakini berdiri berapa abad yang lalu berarti itu? 4 abad yang lalu ya. 4 abad yang lalu itu ternyata kalau kita terus-terusan menggunakan sengkalan Manunggaling Rasa Sukambangun yang justru ketika dibaca itu adalah tahun 5761. Itu berarti kan Magetan belum berdiri. Belum berdiri hari ini loh ya. Itu masih berarti Magetan yang kita doakan itu selama setiap hari jadi bulan Oktober itu Magetan yang utopis tuh. Terus utopis sing masih ribuan tahun yang akan datang. Gitu ya? Wah, itu kan bahaya. Kalau kita masih percaya bahwa kita wong Jawa, kita yakin bahwa Asma Kinarya Japa, sengkalan itu bagian dari kata-kata yang menjadi doa. Ya berarti hari ini kita mendoakan Magetan itu ndeprok terus-terusan, lempoh terus-terusan, tidak bangkit terus-terusan. Bangkitnya nanti ribuan tahun yang akan datang. Kan bahaya, Mas. Bisa dibilang kita aja belum lahir ya. Ya, itu kan sama betul. Kan betul. Belum lahir gitu. Itu kan sama saja kita melaknat Magetan. Wis rasah dadi kowe, rasah maju kowe, rasah apik kowe. Karena apik musuk 6.000 betul ya 5.000 tahun ya 4.000 tahun yang akan datang. Gitu. Ini artinya sangat penting banget ya untuk ya kita sama-sama memahami gitu ya. Karena
di Sengkalan itu satu kalimat sebetulnya. Iya, iya. Satu kalimat itu maknanya Iya. bisa dalam banget. Itu juga tadi ya bilang pengharapan gitu. Ya, jangan sampai harapan kita pernah ngesot ke Ya, itu. mengutuk bahaya. Mungkin maksud kita baik gitu kan, Iya. kita minta gitu kan, Iya. yang terbaik. Tetapi dengan bahasa yang salah, Iya. itu justru kebalikannya. Nah kalau jenengan harapan jenengan apa mas dengan Sengkalan yang boleh nggak sih dikatakan ini Sengkalan yang keliru gitu? Ya. Ya kalau ngomong masih dalam konteks apa membahas Sengkalan, maka alangkah indahnya kalau harapan kita tentang Magetan ke depan itu juga berkaitan dengan Sengkalan. Seandainya mau, misalnya, seandainya Dinas Pariwisata Magetan lalu mau menciptakan Sengkalan sendiri sebagai spirit Magetan untuk bangkit lebih baik sesuai dengan potensinya, sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Bisa loh, misalnya masing-masing dinas bikin Sengkalan sendiri itu bisa, boleh. Itu bukan sesuatu yang sakral mas. Semua orang yang mampu membuat boleh, mewakili doa dan harapan masing-masing gitu. Misalkan saya ini usul ya, misalkan Dinas Pariwisata Magetan sesuai dengan potensi Magetan yang sebenarnya potensi pariwisatanya bagus ya. Besar banget dengan Pirso sendiri, tidak perlu saya sebutkan. Saya terus bikin Sengkalan khusus sebagai spirit program mereka. 5 tadi kan 1675 ya. Kita baca dari belakang. 5 itu angin. 7 itu gunung. 6 itu laras atau raras atau tentram. Apa ini namanya? 1 itu bisa jiwa, bisa nyawa, bisa diri. Nah, kita sepakati aja jiwa misalkan. Jadi 1675 tahun berdirinya Magetan dalam perhitungan Masehi yang disepakati sampai hari ini itu oleh Dinas Pariwisata Magetan misalnya dibikinkan Sengkalan bunyinya angin gunung laras jiwa. Angin gunung laras jiwa. Wah, itu spirit kita untuk membangun potensi pariwisata, untuk mengingatkan banyak orang di kota sana yang merindukan desa ya gitu loh. Bahwa Magetan mau tidak mau Magetan ini pancen sugih angin gunung karena manggone pancen yang lereng gunung kok. Angin gunung laras jiwa. Bagaimana kekuatan angin gunung itu menentramkan jiwa. Bagaimana sarangan, bagaimana mana lagi Mas? Wonomulyo, Geni Langit. Bagaimana beberapa titik yang lain di lereng Lawu sisi timur yang masuk administratif Magetan ini menjadi destinasi jujukane wong kutha sing sugih duit untuk ngelaras jiwa. Nah, misalnya begitu loh, Mas. Aku kaya wong pinter ya, Mas. Tapi memang harus memberi makna gitu. Iya, itu kan kata itu memang harus memberikan makna. Tapi kan ada maknanya tuh tadi. Gambaran ya. Iya, betul. Itu penggambaran lan wong maca laras itu. Oh iya bener. Magetan itu gunung gitu. Iya. Ya toh. Gunung pasti angin. Iya. Angin itu pasti dingin gitu. Gunung Lawu lagi. Dan yang jelas bagaimanapun masyarakat Magetan itu amat sangat bergantung dengan Gunung Lawu. Iya. Mungkin dari sisi sebagai petani, Iya. kebutuhan air kan tetap Ya, kita minimal PDAM itu bergantung. karena bergantung bisa dibilang mungkin 90% lebih Gunung Lawu. Iya. Iya. Harapan kita moga-moga ini didengar Iya. oleh pemerintah Magetan ya bahwa generasi muda kayak Mas Sugito ini sudah mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah gitu Mas ya. Ya bisa dibilang bukan salah sih, keliru kayaknya. Iya. Lebih ke keliru ya kalau dibilang salah. Ini bukan sekadar bagus tidak bagus ya. Bukan sekadar ini susunan kata-katanya kurang bagus, bukan. Ini salah gitu loh. Dan itu bahaya nanti. Kalau ketemu mereka yang memang terdidik untuk tahu tentang rumus Sengkalan, kok diguyu. Wah, itu malah urung ngadeg iki kok. Gitu kan. Itu. Mas, closing statement dong Yeah. terkait dengan yang kita berbincang tadi terkait Sengkalan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Nggih, karena Magetan itu bukan wilayah yang baru dalam kebudayaan Jawa. Bagaimana Magetan bahkan di dalam serat cemporetnya Ronggo Warsito pada masa kekuasaan Pakubuwono ke-9 itu sudah dituliskan sejak abad ke-11 tahun 1030 kalau nggak salah. Itu sudah ada disebutkan
Pamagetan, satu wilayah di lereng timur Lawu yang menjadi tempat orang mencari ilmu, yang di situ ada seorang pendeta Rsi yang dia adalah saudara tuanya Sri Mahapunggung, raja di Purwacarita. Nek sedulure ana sing urip neng Gunung Prau. Neng Gunung Prau itu sekarang daerah sekitaran Magelang itu, Mas. Magelang Wonosobo lah. Ada Gunung Prau itu. Tepatnya di mana aku lali. Ada yang urip neng Jeporo sebagai bisnismen perikanan. Ada sing urip meneh neng Pagelen itu Bagelen, daerah Purworejo. Ada yang memilih hidup di lereng timur Gunung Mahendro namanya, nama lama Gunung Lawu ya. Itu menjadi seorang resi. Nek ngomong nek awake dhewe percaya karo itu, tulisan itu, maka tidak salah kalau kita mendukung semua langkah-langkah ilmiah dalam rangka mencari jati diri Magetan sebagai pusat kebudayaan yang berumur tua. Maka senajan mung lewat dungane 4 kata pada sengkalan itu teman-teman muda ataupun teman-teman tua sing rumangsa isih nom semangate di yang hidup, yang nunut urip, yang kalau saya bilang yang kakang kawah adiarar ini dititipkan yang bumi Magetan, ya marilah kita bersama-sama guyub rukun, sengkut, gumregut, kompak untuk melakukan, saya yakin banyak hal bisa dilakukan bersama untuk nresnani Magetan, tidak sekadar nunut urip, tidak sekadar jenenge mung nunut nulis ke alamat KTP, tapi nek tembunge wong Jawa jare senajan sak kelungsu melu udu gitu. Jadi punya andil meskipun sedikit, minimal yo neng Magetan kan, terutama nih kalau kita ngomong potensi ekonomi kan berarti ya kudu ngomong pariwisatanya digarap sing tenanan. Terus kemudian janganlah kita sebagai cah nom sing punya potensi untuk bersumbangsih pada Magetan terus satu apatis, loro pelit misalnya sekadar untuk menehi ide produk kreatif sebagai bagian dari iklim pariwisata. Mosok memarai Mas coba nek sing kulit kae gawe ora mau gawe sepatu, misalkan gawe gantungan kunci sing murah, sing kira-kira saben wong teko iki ora perlu mikir langsung tuku. Mosok ide ngono wae kita pelit gitu. Dan yang ketiga tentunya Magetan secara dungengan sebagai pusat pendidikan, ayolah kita bareng-bareng ikut berperan serta naikkan derajat ini nilai derajat nilai manusia Magetan sing terdidik, tidak harus menjadi guru di lembaga pendidikan formal ya di masyarakat sesuai dengan peran kita masing-masing. Disudo lah leh do mung sekadar kumpul ngopi bareng terus ngerasani politik Jakarta itu disudo lah. Ya kalau kudu ngopi bareng kumpul ngerasani Magetan dan ya sing Mas sing faktual lah, sing jelas nanti itu kontributif lah untuk Magetan. Tapi artinya gini Mas, dari Serat Cemporet tadi kita bisa sebenarnya berangkat dari situ ya, karena itu bukti otentik gitu ya. Meskipun itu belum tentu sah disebut sejarah ya. Setidaknya ada apa sih sebenarnya? Apa sih bisa bilang angger-angger atau apa sih? Perkiraan lah bahwa di Timur Magetan itu dulu ada Pamagetan. Kalau dicari nggak ada lain berarti yang beneran di sini gitu kan, seperti itu. Nah mungkin kalau ya di daerah sebelah timur dulu ada ini Pamagetan di sini ya, mungkin kita bisa mempertanyakan ini Magetan sini atau bukan kan gitu ya. Nah kita harus perlu kajian banget gitu. Tapi saya yakin kata tadi adalah sebuah doa gitu Mas ya. Dan saya yakin kita pengen yang terbaik lah untuk Magetan. Dialog ini moga-moga bisa membuka wawasan Anda semuanya. Kalau Anda mungkin punya gagasan, ide atau informasi yang bisa kita tindak lanjuti, monggo nanti bisa komentar di bawah tayangan ini ya.
Dan sekali lagi terima kasih Mas Sama-sama. Sugito. Sama-sama. Ini pembawaan yang luar biasa bagi saya sendiri. Iya. Ini hal baru buat saya gitu. Bagaimana nanti kalau ketemu dengan orang-orang yang memiliki ya, informasi terkait dengan itu, nah nanti akan kita diskusi lagi. Siap. Moga-moga dialog kali ini bisa memberikan wawasan kepada Iya. masyarakat Magetan dan yang menonton tayangan ini bahwa apa yang kita lakukan itu memang demi Magetan yang lebih baik. Mungkin gunanya. Makasih banyak Mas. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.